Apabila kita melakukan penukaran melalui calo, biasanya akan ada nilai tambahan. Nah, inilah yang menjadi perdebatan. Ada yang bilang riba, ada yang bilang enggak. Jika dilihat dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ada dua syarat. Nah, di sini tunai dalam artian bukan cash ya, ataupun bukan dibayar dengan uang. Terdapat dua pendapat ulama mengenai penukaran uang melalui calo. Yang pertama, membolehkan. Jadi anggaplah itu sebagai upahnya atau jasanya gitu, seperti menjual jasa. Bukan termasuk ke dalam golongan jual beli. Zaman sekarang apa-apa pengennya instan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi an-nabiyyi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fenomena tukar uang menjelang lebaran, teman-teman. Biasanya kita akan menukarkan uang di bank ataupun di tempat yang lainnya seperti calo ya. Sebagaimana diketahui, apabila kita menukarkan uang melalui calo, biasanya akan ada nilai tambahan. Sekali lagi nih saya jelaskan. Apabila kita melakukan penukaran melalui calo, biasanya akan ada nilai tambahan. Misalkan 100 jadi 110 atau dipotong 10.000 misalkan jadi 90.000. Nah, inilah yang menjadi perdebatan. Ada yang bilang riba, ada yang bilang enggak. Nah, jika dilihat dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ada dua syarat dalam penukaran emas, perak, gandum, kurma, dan garam, yakni takarannya harus sama dan dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim nomor 4147. Nah, di sini tunai dalam artian bukan cash ya, ataupun bukan dibayar dengan uang. Jadi tunai di sini itu istilahnya langsung gitu. Ibaratnya nuker nih, punya saya langsung kasih ke sampean. Nah, punya sampean langsung kasih ke saya. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Jadi bukan tunai, dibayar tunai pakai uang. Bukan seperti itu ya. Jadi langsung, nuker langsung, takarannya sama gitu. Kalau sekilo ya sekilo. Kalau 100 ya 100 gitu kan. Sama dan tunai. Tunai itu langsung. Jadi enggak saya nuker, saya kasih barang. Nah, punya sampean ngasihnya besoknya lagi. Nah, itu bukan tunai. Itu namanya utang. Nah, di sini terdapat dua pendapat ulama mengenai penukaran uang melalui calo. Ya, kita anggap aja, kita sebut aja calo ya. Mereka yang sedang usaha di bidang ini untuk meraup keuntungan. Pendapat yang pertama, membolehkan. Karena ada unsur dianggap sebagai upah ataupun dia menjual jasa. Sedangkan pendapat yang kedua tidak membolehkan karena adanya riba. Nah, ini tiap tahun selalu ada perdebatan. Karena saya bukan ustadz dan juga saya bukan ulama, maka di video ini saya akan mengkaji dan mengulas serta menganalisis menurut logika. Jika kita nuker uang, baik itu di sosial media, mau di pinggir jalan, ataupun di tempat yang lainnya ya, baik itu teman, itu saudara, sepupu, dan lain sebagainya. Jika ada perjanjian di awal, misalkan nih, perjanjian di awal tarif 5%, 10%, 15%, dan seterusnya. Nah, ini perjanjian di awal ya. Maka dapat saya simpulkan, jenis ini, metode ini yang dinamakan riba. Kenapa saya berkata demikian? Karena persentase itu nilainya dapat bertambah dan berlipat sesuai nominal uang yang kita tukarkan. Jadi seperti bunga. Nah, terus ada yang bilang, lah kan itu upahnya, lah kan itu jasanya. Dia kan menjual jasa, dia kan pergi ke bank pakai bensin, kepanasan, kehujanan, belum antri lama, nunggu lama, haus, lapar, mana lagi puasa, dan lain sebagainya.
Nah, terus udah gitu, belum resikonya dan apalah gitu kan, banyak alasan. Jadi anggaplah itu sebagai upahnya atau jasanya gitu, seperti menjual jasa. Terus ada lagi yang bilang, lah kenapa kalau keduanya sama-sama ikhlas kan, kenapa kenapa haram, kenapa riba gitu. Yang penting kan keduanya ikhlas. Kan kedua pihak sudah menyetujui biayanya sekian persen. Terus dengan sukarela menukarkan dengan nominal lebihnya sekian. Kan sudah deal. Kenapa riba? Kenapa haram? Kalau dipikir secara singkat, emang iya juga, bener. Belum kita nunggu lama, belum kita berangkat ke bank, panas, hujan misalkan. Belum lagi puasa, haus, lapar. Mending lewat calo. Ya, tahu sendirilah. Zaman sekarang apa-apa pengennya instan. Tapi ini beda ya teman-teman ya. Ini kan nuker. Jadi ini bukan termasuk ke dalam golongan jual beli ataupun menjual jasa. Dan juga bukan termasuk ke dalam upah. Jadi bingung ini. Ini kan nuker. Kalau nuker ya nuker gitu kan. Bukan, nggak ada urusannya sama upah, sama menjual jasa gitu kan. Nuker sekian, ya sekian gitu. Misal kita nuker 100. Nah, 15%-nya kan 15.000. Berarti kita harus bayar 115.000. Ataupun misalkan jika kita nggak bawa 115.000, kita bawa 100, kita nerima 85.000. Kita ngasih uang 100, kita terima 85.000. Nah, ini yang menurut saya ini yang termasuk riba. Itu kalau 100, belum kalau sejuta. Sejuta otomatis nilai ininya kan naik lagi menjadi 150.000. Kalau 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta dan seterusnya, biayanya kan semakin naik. Kalau bicara upah, misalkan nih, kita upah. Kamu mau nggak tukerin uang? Saya kasih upah sekian misalkan. Kalau upah kan tetap gitu, misalkan upahnya 50.000, mau kita nuker uang berapa juta pun ya tetap kita kasih upah 50.000. Itu kalau upah. Sama dengan menjual jasa. Misalkan nih, terima jasa penukaran uang, tarif Rp 50.000 misalkan. Nah, mau berapapun nukernya, mau 100, 200, 300, sejuta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya, tarifnya sama 50.000. Nah, ini jelas. Kalau ini menurut saya nggak masalah gitu. Jasanya misalkan 50, 100, nah ini nggak masalah. Kalau ini menurut saya bukan termasuk riba. Jadi nuker nih 2 juta misalkan. Saya kasih 2 juta, saya dapat juga 2 juta, tapi dengan pecahan receh. Nah, kemudian ini jasanya 50.000, begitupun nuker 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Nah, terus ada lagi nih, yang gini nih, bilang, lah kan lebih besar nominal, resikonya juga lebih besar. Misalkan nih, nukernya udah di atas 1 juta lah, 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya otomatis biayanya nambah, kan resikonya lebih besar. Ya kalau bicara resiko mah, semua usaha juga kan ada resikonya gitu kan. Di sini temanya, konsepnya kan bukan apa, bukan menjual jasa, bukan upah, tapi ini nuker kan. Nah, dari semua penjelasan ini, maka dapat saya simpulkan ya, yang riba itu yang ada perjanjian di awal. Misalkan 5%, 10%, 15%, dan seterusnya. Nah, ini yang termasuk riba. Itu menurut pendapat saya. Misalkan ada pendapat lain ataupun berbeda pendapat, itu kan hak masing-masing. Saya hanya memberi pendapat sesuai logika. Karena emang menurut saya pribadi, emang ajaran Islam itu paling masuk logika dan paling masuk akal sehat. Kenapa kita harus menjauhi riba? Kenapa riba itu haram gitu kan? Karena emang efeknya luar biasa. Terus yang bilang gini, yang penting kan ikhlas. Mau berapapun asalkan ikhlas, masa riba, masa haram? Kan kita ikhlas. Saya jawab gini nih. Misal kita oke lah, kita nuker 100. Biaya
fee-nya itu 15.000 kan 15% misalkan. Anggaplah 15.000 buat bensin, buat upah, beli rokok atau apalah gitu kan 15.000. Nah, kalau kita nuker 1 juta, berarti kan 150.000. Kalau 2 juta, 300. Kalau 5 juta, kalau 10 juta, 10 juta udah 1,5 juta. Apa kita mungkin bukan ikhlas ya, tapi terpaksa. Kalau ikhlas itu dalam hati ikhlas, nggak gemrutu gitu, nggak ngedumel, apalagi sampai diumbar-umbar seolah-olah merasa dirugikan. Itu bukan ikhlas. Karena kebanyakan gini, aduh mahal, nuker uang biayanya 15%, saya nuker 1.150.000, mending buat beli baju. Nah itu kan bukan ikhlas kalau itu kan. Itu baru 1 juta, belum 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Dibilangin sama teman-temannya gitu kan. Nah itu kan udah bukan ikhlas kalau itu. Nah yang ditakutkan, nantinya itu nggak berkah gitu buat keduanya, buat si penukar, buat yang menukarkan gitu kan. Nah makanya kenapa riba dilarang, ya itu logikanya seperti itu. Baik itu dalam hal kredit, minjam uang di bank, dan lain sebagainya, ya seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.